Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Claudia Permata Dewi, NIM 22111097. Saya Haris Muzaki Indra dengan NIM 22111068. Kami akan menjelaskan topologi untuk melakukan konfigurasi WLAN pada Mikrotik RB941 Applied. Di sini kita bisa melihat bahwa topologi yang diberikan, kita akan melakukan konfigurasi untuk mendapatkan internet dari cloud yang nantinya akan kita DHCP client untuk mendapatkan IP-nya. Lalu kita akan mendistribusikan internet tersebut melalui WLAN dan Ether 2 yang nantinya terkoneksi ke PCB atau PC yang saat ini kita gunakan untuk konfigurasi mikrotiknya. Untuk itu langsung saja kita lakukan konfigurasi mendapatkan internet terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh Sita Claudia Permata Dewi. Baik. Kita pertama-tama kita pencet MAC address-nya, lalu kita connect. Ya. Sebelum itu kita matikan dulu internetnya. Jangan lupa. Oke. Udah direset ya tadi ya. Pertama-tama kalau misalkan kalian masih ada yang belum direset, kalian harus meresetnya di reset configuration di sini. Sistem, terus ada di sini reset configuration yang ini ya. Karena yang sudah direset kita skip. Oke, pertama kali kita harus membuat identitinya dulu. Akan saya buat nama kami Typo Claudia. Oke, karena sudah kita apply lalu oke. Selanjutnya kita ke interface. Kita atur dulu sesuai soal. Ether 1 itu GW. Kita apply. Oke. Ether 2-nya PCB. Kita apply lalu kita oke. Selanjutnya kita ke mana? Ini ya. DHCP client. Kita melakukan DHCP client pada Ether 1 GW untuk mendapatkan IP server yang didistribusikan oleh server. Kita apply. Oke. Jika dilihat nih statusnya sudah bound. Kalau sudah bound Iya. artinya kita sudah berhasil mendapatkan IP. Selanjutnya kita perlu konfigurasi untuk internet terlebih dahulu. Kita ke DNS. Lalu tambahkan IP servernya. IP servernya sesuai soal tuh misalnya. Kita lihat di sini aja. Kita lihat IP servernya itu ada di routers. IP gateway-nya 170.171.172.1. Kita allow remote request, kita apply lalu kita oke. Lanjut kalau sudah ke firewall. Lalu kita ke NAT, kita tambahin. Di sini kita ke general, kita ke out interface-nya. Kita ke GW. Lalu kita ke action. Masquerade. Kita apply. Lalu kita oke. Sudah. Setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah router mikrotik kita sudah berhasil mendapatkan internet. Di Ctrl C. Kita melakukan ping ke 888. Oke, kayaknya kita sudah tersambung. Karena kita sudah berhasil mendapatkan internet, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi DHCP server yang nantinya kita distribusikan ke PCB. Pertama-tama kita tambahkan IP terlebih dahulu ke IP. Oh iya. Kita ke IP dulu guys. Ke addresses. Kita tambahkan. Berdasarkan soalnya IP-nya itu 200.200.201.
201. Subnet max-nya 124. Lalu interface-nya ke PCB. Kita apply lagi dah. Setelah itu kita DHCP server. Kita ke DHCP setup. Interface-nya pilih ke PCB. Kita next aja terus ya. Habis itu kita oke. Lalu kita cek di PCB-nya apakah sudah berhasil mendapatkan internet di PCB di control panel. Oh, ini Kita PCB buka ya? control panel ya. Jika dilihat di sini kita masih unidentified network, yang artinya dia belum berhasil ngecek. Oke, jika Ethernetnya ini belum bisa mendapatkan IP-nya, kita perlu disable terlebih dahulu. Disable, lalu kita enablekan lagi. Ini ya, klik 2 kali. Nah, kita maka bisa langsung berhasil mendapatkan internetnya. Lalu setelah itu ketika kita sudah mendapatkan IP-nya, kita lakukan pengecekan internet. Kita lanjut untuk coba browsing. Kita coba buka Classroom. Ya, di sini artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk mendapatkan internet dan mendistribusikannya ke PCB. Selanjutnya karena kita sudah berhasil mendapatkan internet di Mikrotik dan kita distribusikan ke PCB, untuk di selanjutnya kita perlu membuat wireless LAN yang nantinya akan saya konfigurasikan. Oke, selanjutnya karena kita sudah berhasil tadi konfigurasi gateway dan DHCP server ke PCB, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk membuat wireless LAN yang nantinya akan kita harusnya kan nggak sih yang jelasin? Yang kita koneksikan, yang nantinya kita koneksikan ke PCA dan juga ke handphone atau perangkat lain yang memiliki adapter wireless. Oke. Pertama-tama untuk melakukan konfigurasi wireless LAN, kita perlu menyalakan terlebih dahulu wirelessnya. WLAN kita nyalakan dulu. Oke. Setelah itu kita buka interface WLAN-nya, kita pilih ke menu wireless, lalu kita ubah modenya ke AP Bridge, lalu SSID-nya kita ganti Haris Claudia. Oke, kalau sudah kita memberikan nama SSID Haris Claudia, kita pencet OK. Setelah itu kita perlu melakukan addresses yang akan kita jadikan acuan segmentasi IP untuk WLAN-nya. Berdasarkan soal, IP yang ditentukan itu 5051/29 ke WLAN 1. Setelah itu kita perlu melakukan DHCP server untuk melakukan pendistribusian IP kepada perangkat yang terkonek. Untuk itu kita DHCP WLAN, next terus. Oke. Di sini merah karena belum ada perangkat yang terhubung ke wireless LAN-nya. Untuk itu kita perlu melakukan config WiFi, nyalakan IP di PC A. Ini nyalakan. Cari SSID-nya Haris Claudia. Nah itu. Connect. Itu. Ya, kita konekkan ke Haris Claudia. Baik, ini sudah terkonek ya. Selanjutnya kita coba untuk internetan di PCA yang terkonek dengan wireless LAN. Kita coba buka Classroom atau YouTube boleh juga. Oke, kita sudah berhasil melakukan searching dan membuka Classroom. Selanjutnya kita perlu karena PCB ini terkoneksi dengan Ethernet,
otomatis ini juga pasti bisa internetan, tapi nanti di akhir yang ketika kita menggunakan hotspot kita akan mengkoneksikannya PCB dan PCI itu melakukan WLAN. Untuk itu setelah kita melakukan konfigurasi WLAN tanpa password ini, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi WLAN yang menggunakan password. Untuk melakukan konfigurasinya kita ke menu wireless tables terlebih dahulu, lalu ke security profiles, kita tambahkan security profiles ya. Kita ganti Sini name-nya adalah harus scroll nih. profile 1 saja. Profile 1. Lalu modenya dia dynamic case. Kita nyalakan semua kecuali WPA-IP. Lalu passwordnya 123456778. 123456778. Manajemen protectionnya kita allow saja. Lalu kita apply. Setelah kita menambahkan security profiles, kita perlu mengimplementasikan security profile tersebut di WLAN 1 kita. Kita tinggal pilih security profile, kita pilih profile 1 yang barusan saja kita buat. Nah, kita coba apply dan kita kembali ke PCA. Harusnya di sini terputus koneksi. Terputus. Ya. Oh, ini coba kita ulangi. Ya, di sini tidak tersambung internet ya. Untuk itu nih tidak muncul karena tidak tersambung internet. Untuk itu kita sambungkan ulang. Di sini kita harus masuk mengisi password. Passwordnya 123456778. Oke, karena sudah terkonek. Nah, di sini sudah terbuka YouTube. YouTube-nya sudah terbuka. Oke, karena kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi WLAN dengan password, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi WLAN menggunakan hotspot. Oke, untuk itu kita perlu disable terlebih dahulu. Untuk security profile-nya kita pilih ke default agar nantinya tidak perlu melakukan dua kali memasukkan password. Kita ke menu hotspot. Baik, untuk melakukan konfigurasi hotspot ke WLAN itu kita perlu melakukan hotspot setup di menu IP, lalu di hotspot. Lalu di hotspot setup. Kita hotspot setup ke WLAN 1. Kita next saja. DNS servernya, DNS name-nya kita ganti jadi harisclaudia.com. Oke, untuk DNS name-nya ini nantinya akan menjadi DNS name-nya. Kita coba masukkan saja haris-claudia.com. Kita next. Nah, ini untuk default-nya kita perlu minimal menambahkan 1 user. Berdasarkan soal kita perlu menambahkan 2 user. User pertama itu adalah dosen. Passwordnya cari aman. Lalu kita next. Lalu yang kedua kita perlu menambahkan user lagi. Namanya mahasiswa. Passwordnya lupa terus. Kita apply. Kita oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah berhasil mengkonfigurasi hotspot, kita perlu mencobanya terlebih dahulu di PCA. Lalu kita masuk ke sini. Haris Claudia. Ketika kita connect, otomatis dia akan membuka browser. Seperti ini. Kita ketikkan yang pertama tadi, dosen cari aman. Kita connect. Nah, ketika kita berhasil login, kita akan diredirect ke msn.com. Lalu selanjutnya kita perlu mencoba untuk PC yang B. Kita perlu melakukan connect terlebih dahulu. Harus Claudia, kita akan buka di browser. Oke, karena kita sebelumnya sudah connect melalui Ethernet, kita cabut terlebih dahulu Ethernetnya. Oke, action needed, kita perlu melakukan login karena kita perlu untuk login. Kita open browser dan connect. Oke, di sini kita login pakai user yang kedua yaitu mahasiswa. Passwordnya lupa terus.
Oke, sudah Oke, masuk. kita sudah berhasil. Kita akan mencoba melakukan pembuktian internet. Kita buka classroom.com. Oke, jika sudah berhasil, maka itu saja langkah-langkah konfigurasi dari membuat WLAN dan DHCP server, DHCP setup, dan yang lainnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.